Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Eptanis Zulwidiani Tias. Saya merupakan guru bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Pare. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang etika berkomunikasi dan penggunaan teknologi untuk MPLS tahun ajaran 2021. Etika berkomunikasi. Jadi etika itu merupakan norma dan pedoman dan perilaku. Apakah itu? Norma itu adalah merupakan nilai-nilai yang harus kita laksanakan pada diri kita yang kemudian nanti berubah menjadi sebuah pedoman yang akan membentuk sebuah perilaku. Seperti itu. Etika yang berkomunikasi yang berlaku dalam setiap tatanan komunikasi itu sendiri akan berbeda dalam karakteristiknya. Nah, etika yang berlaku dalam komunikasi yang akan kita gunakan dalam keseharian juga akan berbeda dalam penerapannya kepada situasi dan kondisi yang akan kita laksanakan. Nah, untuk itu maka kita harus bisa mencari dan mengetahui komunikasi itu untuk siapa saja sih. Nah, kita simak ya di slide selanjutnya. Untuk di komunikasi itu sendiri, kita harus mengetahui bagaimana dari bahasa, intonasi, dan raut mukanya. Nah, bahasa sendiri kita harus tahu bagaimana sih cara kita memandang dan menggunakan bahasa yang tepat kepada lawan bicara kita. Kalau misalnya kita berkomunikasi melalui chatting, berarti kita harus menggunakan ejaan yang benar atau EYD ya, disesuaikan seperti itu. Lalu kemudian intonasi. Di intonasi itu sendiri kita harus memiliki artikulasi yang jelas. Jadi mimik muka dan cara kita berbicara untuk membuka mulut kita harus jelas ketika berkomunikasi sehingga dapat membuat lawan bicara kita lebih mengerti seperti itu. Nah, yang terakhir adalah raut muka. Nah, raut muka itu sendiri kita harus memiliki wajah atau mimik yang lawan bicara kita itu senang untuk mendapatkan respon dari komunikasi itu sendiri. Seperti apa? Nah, seperti senyum dan menatap lawan bicara kita tanpa kita sendiri itu melakukan hal-hal yang lain. Berkomunikasi dengan lawan bicara. Dengan siapa sajakah kita berkomunikasi dengan lawan bicara? Itu ada 3. Jadi yang pertama adalah dengan orang yang lebih tua. Kalau orang yang lebih tua di sekolah adalah guru, kalau di rumah orang tua. Nah, yang kedua adalah berbicara dengan teman seperumuran atau sebaya. Jadi itu adalah teman kalian sekelas atau teman yang seumuran. Dan yang ketiga adalah teman yang umurnya lebih di bawah kita atau adik kelas atau adik kandung kalian seperti itu. Nah, untuk bahasanya itu sendiri untuk dengan guru, dengan teman sebaya dan dengan adik kelas tentu berbeda. Pasti kalian bisa membedakannya, bukan? Kalau tidak, berarti kalian harus belajar mulai dari sekarang. Yang pertama, kalau kita berbicara dengan guru berarti kita menggunakan bahasa yang sopan. Lalu kita juga harus menatap mata dari lawan bicara kita. Nah, kalau dengan guru juga kita harus memiliki gestur tubuh yang baik dan tidak membuat volume atau nada yang tinggi. Sedangkan dengan teman sebaya kalian, mungkin kalian bisa menggunakan bahasa yang bebas atau bahasa gaul. Lalu untuk yang adik kalian atau teman yang di bawah kalian, mungkin kalian bisa menggunakan bahasa keseharian kalian. Contoh ya, kalau dengan guru, selamat pagi Pak atau selamat pagi Bu, apa kabarnya? Seperti itu. Kalau dengan teman sebaya, mungkin kalian contohnya hai guys atau hai bro, seperti itu ya. Nah, itu adalah level-level cara etika berkomunikasi antara guru dan dengan teman kalian.
Jangan sampai kalian bertemu dengan guru kalian ketika berada di luar sekolah malah menggunakan "Hai Pak Bro" atau "Hai Pak", seperti itu. Nah, kita harus mengetahui tempat dan kondisi di manakah kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Kali ini saya akan lebih membahas etika berkomunikasi dengan guru kalian. Yang pertama adalah waktu. Jadi, kalian harus melihat waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan guru kalian. Contohnya, ketika kalian ingin menelpon guru kalian, kalian harus tahu jam berapakah saat ini, apakah termasuk jam istirahat, ataukah hari ini atau jam ini free gurunya atau bebas, tidak ada waktu yang menyibukkan beliau. Lalu kemudian setelah kalian telepon selama 3 kali, jika tidak diangkat oleh guru, berarti kalian harus berhenti untuk menghubungi beliau. Seperti itu ya. Nah, selain itu menggunakan bahasa yang sopan. Ketika kalian menggunakan telepon atau berkomunikasi dengan guru kalian, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan. Dihindari kalimat-kalimat yang gaul yang mungkin menurut kalian inginnya mengakrabkan diri dengan guru kalian itu sendiri. Mungkin kalau di lingkungan sekolah lebih baik menggunakan bahasa yang resmi atau formal. Sedangkan kalau kalian bertemu dengan guru kalian di luar sekolah, mungkin bisa menggunakan bahasa keseharian tapi tetap sopan ya. Jadi kalau misalnya kalian bertemu dengan guru kalian yang kalian akrabi, tetap menghormati beliau sebagai guru kalian itu sendiri. Lalu kemudian untuk cara berkomunikasi dengan guru, poin yang selanjutnya adalah sampaikan keperluan. Sampaikan keperluan kalian langsung, tidak bertele-tele. Jadi langsung, "Bu, saya ingin bertemu dengan Ibu untuk mengumpulkan tugas," atau "Bapak, saya ingin bertemu dengan Bapak terkait dengan materi yang tidak saya pahami." Nah, menggunakan kalimat-kalimat yang seperti ini dan tujuan kalian yang jelas memudahkan guru untuk memahami bahwa tujuan kalian jelas untuk mereka langsung meresponnya. Seperti itu. Nah, yang paling penting lagi adalah memohon izin dan patuh kepada guru tersebut. Jadi jangan lupa untuk memohon izin apakah beliau berkenan untuk berkomunikasi dengan kalian dan mematuhi apa yang beliau sampaikan kepada kalian. Seperti itu. Nah, berikut adalah slide contoh WhatsApp dengan guru kalian. "Assalamualaikum, selamat pagi Bapak atau Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Eptanis dari kelas 10 IPA 100, mohon izin untuk bertanya di Google Classroom itu apakah memang tidak ada tenggat waktu untuk pengumpulan tugasnya. Nah, bagaimana ya Bu untuk waktu batas waktunya? Terima kasih atas informasinya." Seperti itu gambaran dari chat yang akan kalian kirimkan kepada guru kalian apabila kalian ingin berkomunikasi dengan guru kalian. Nah, sedangkan contoh berkomunikasi yang baik itu sendiri, kalian harus melihat dan menanamkan kepada diri kalian sendiri bagaimana sih cara komunikasi yang baik itu sendiri. Sebelum ke komunikasi yang baik, nah kita harus tahu dulu menghindari apa ya kira-kira yang saat berkomunikasi itu jangan sampai kita lakukan. Yang pertama adalah susah dipahami. Jadi sebelum kalian menyampaikan ungkapan atau kalimat kepada lawan bicara, kita harus memahami dulu apa yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Jangan sampai kita salah atau bertele-tele untuk menyampaikan sesuatu. Nah, yang kedua adalah basa-basi. Jadi jangan sampai kita berbahasa basi dengan lawan bicara kita terlalu lama. Mungkin kita bisa menggunakan apa kabar atau menanyakan kabarnya hanya sekedarnya saja, lalu kemudian silahkan kalian langsung ke tujuan poin utama kalian berkomunikasi itu seperti apa dan untuk apa. Nah, yang ketiga, poin ketiga adalah nada kasar.
Jangan sampai kita menggunakan nada kasar kepada lawan bicara kita, termasuk ketika kita mungkin dalam kondisi atau emosi yang sangat tidak baik. Kalau kalian dalam kondisi dan emosi yang tidak baik, alangkah baiknya kalian untuk menahan diri berkomunikasi dengan orang lain, karena dengan seperti itu tidak akan berefek atau berimbas ke yang lawan bicara kita. Nah, kalau misalnya kita memang memiliki nada yang tidak bisa memiliki nada yang baik atau memiliki nada yang kasar, maka kita harus mengelolanya terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah menghakimi. Jadi ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan lawan bicara, kita niatnya bercanda atau mungkin niatnya adalah cuman untuk berbahasa basi saja. Ternyata di dalam komunikasi itu ternyata kalian menyatakan argumen atau pernyataan kalimat yang menghakimi lawan bicara kita. Maka dari itu ketika kita akan berbicara, kita proses dulu dengan berpikir, lalu kita baru menyampaikan kepada lawan bicara kita. Nah, yang terakhir adalah berbicara dan melakukan hal-hal yang lain atau beraktivitas yang lain. Jadi ketika kalian berkomunikasi, hindari untuk kalian melakukan hal-hal yang lain. Jadi tatap mata lawan bicara kita, kemudian nada kita kalau bisa intonasinya yang ceria atau setidaknya normal ya, dan artikulasinya jelas. Dan dengan gitu lawan bicara kita akan nyaman dan memahami apa yang akan kita bicarakan. Seperti itu. Yang paling penting adalah laksanakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itulah materi dari ilmu etika berkomunikasi. Yang selanjutnya adalah penggunaan dari teknologi itu sendiri. Di era digital seperti ini, kalian pasti tidak lepas dari teknologi, yaitu dari handphone, kemudian laptop, dan yang lainnya. Nah, dari sini ini adalah sebagai suatu tanda atau sebagai suatu dari kita sendiri untuk melihat bagaimana sih menggunakan teknologi itu secara baik. Dari sini di slide ini ada 3, yaitu batas, sadar, dan tepat. Batas, kita harus mengetahui batas di mana kita mengakses teknologi itu sendiri dan menggunakan teknologi secara baik dan benar. Lalu sadar, kita harus menyadari, oh ternyata penggunaan teknologi ini sendiri sampai kapan sih kita harus menggunakan misalnya kita game ya, game seperti itu ya. Game, kapan ya kita memiliki waktu untuk game itu sendiri, lalu untuk belajar dan yang lainnya, untuk browsing yang lainnya. Tepat, menggunakan teknologi itu secara tepat. Jadi jangan sampai kalian salah gunakan untuk kegiatan yang lain. Karena apa? Karena informasi yang mudah didapatkan seharusnya bisa kalian gunakan dengan baik. Nah, dengan penggunaan teknologi yang baik dan tepat dan sadar, nanti akan membuat kalian memiliki informasi yang baik. Jadi tidak hanya mendapatkan game aja atau mungkin kalian butuh aktualisasi diri atau narsis aja, tapi kalian mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak sekali kalian dapatkan di penggunaan teknologi itu sendiri. Nah, maka dari itu kalian harus batas dan sadar dan tepat. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa membatasi diri, kemudian tidak bisa menempatkan diri dan menyadari bagaimana menggunakan teknologi itu secara baik, nanti efeknya akan berimbas di kalian sendiri, tidak ada manfaat yang kalian dapatkan. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk hari ini saya akan memberikan sebuah motivasi atau sebuah kata bijak untuk kalian, yaitu tabulah pemikiran, maka kamu akan menuai sebuah tindakan.
Taburlah tindakan, maka kamu akan menuai sebuah kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan kamu akan menuai sebuah karakter. Nah, taburlah karakter, maka kamu akan membuat sebuah masa depan. Itu dari Emerson. Jadi untuk hari ini mungkin materi yang saya sampaikan itu saja. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap prokes.